Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, serta orang-orang yang selalu mengikuti dan menghidupi sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Mendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada program Kajian Religi Islam Berkemajuan. Kajian spesial mengacu pada Putusan Tarjih Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, masih bersama Cak Sun. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini? Alhamdulillah. Dan semua pendengar dan semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. 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 Baiklah, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Pada kajian kali ini kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, Cak. Ya. Kita masih di Kitab Iman, pada bab iman kepada Allah yang Maha Mulia. Ya. Untuk sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV Channel bisa membuka kembali Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, dan sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan, Cak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini kita masih dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan ikhtiar kita ini menjadi wasilah bagi kita semua dimudahkannya jalan menuju Surganya Allah. Amin. Kita masih melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Ya. Masih berkaitan dengan al-imanu billahi azza wa jalla. Kita akan bahas tentang sifat wajib bagi Allah. Ya. Gitu ya. Oke. Karena di pembahasan yang lalu saya sampaikan ada beberapa paham, ya, Firqah. Ya. Memang ini diperselisihkan, ini masuk kategori kafir, termasuk 72 golongan itu, ya. 73 ya, atau di luar itu. Ini memang diperselisihkan. Di antara paham-paham itu adalah apa? Paham yang tidak percaya bahwa Allah itu punya sifat. Ya. Ya, ada Jahmiyah, ya, kemudian ada Mu'tazilah, itu nggak percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam HPT ini kalau saya hitung, ya, jadi sifat yang wajib bagi Allah itu ada sekitar 13, Mas. Jadi ada 13 sifat wajib bagi Allah. Ya. Dan mustahil itu nggak disebutkan, maksudnya kebalikan dari yang wajib. Gitu ya. Jadi mustahil nggak disebut, tapi itu kebalikan dari sifat yang wajib. Misalnya bahwa Allah itu wajibul wujud, yang wajib ada, ya, tidak tergantung dengan faktor yang lainnya. Karena nggak mungkin Allah itu kemudian keberadaannya itu tergantung. Itu mustahil. Mustahil bagi Allah. Ya, jadi mustahil itu kebalikan dari yang sifat wajib. Nah, ini memang berbeda dengan paham-paham yang secara umum, ya, ada di masyarakat, ya, yang kemudian dikenal dengan Asy'ariyah Maturidiyah itu, yang terkenal dengan 20 sifat itu, Mas. 20 sifat Allah. Yang seringkali dijadikan ujian. Allah wujud, kita bakal itu kalau dulu masih kecil tuh mungkin hafal, yang diulang-ulang oleh guru-guru ngaji kita itu. Ya.
Tetapi di HPT itu tidak mengacu ke sana. Ya, walaupun saya yakin para perumus HPT ini mereka mengkaji atau membaca Asy'ariyah, saya kira membaca. Iya. Tetapi pilihan ya, kata ya, itu sebenarnya tidak sekedar saya penting beda, tidak. Pasti ada landasannya tentunya sumber dari Al-Qur'an ya. Jadi tidak sekedar berbeda ya. Misalnya ketika di 20 sifat yang terkenal dengan Asy'ari Maturidi itu menyebut Allah wujud, idam, baqa. Di dalam HPT ini menyebut kata al-awwal wal akhir. Walaupun artinya sama. Iya, secara idam dan baqa. Ya, jadi idam itu ya yang dahulu dan kekal. Gitu ya. Nah, di HPT itu kalau saya sebutkan ya, ada 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-wajibul wujud. Ini yang pertama. Nanti kita ulas satu persatu ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kedua adalah al-awwal. Ya, yang maha pertama ya. Al-awwal. Ya, Allah itu dialah yang pertama. Ya, bila bidayatin tanpa permulaan, wal akhir bila nihayatin. Jadi al-akhir itu sifat Allah yang ketiga, yang wajib. Jadi yang pertama wajibul wujud. Iya. Yang kedua adalah al-awwalu. Yang ketiga adalah al-akhiru. Kemudian yang keempat wala yusbihu syai'un minal kainat. Ya, jadi tiada sesuatu yang menyamainya. Kalau dalam bahasa sifat 20-nya Asy'ariyah itu mukhalafatu lil hawadisi. Ya, ini. Kemudian yang kelima al-ahad. Ya, esa. Ya, fil uluhiyatihi wa sifatihi wa afaliyah. Wa af'ali dari sisi uluhiyahnya, aspek ketuhanannya. Ya. Esa dari sisi sifatnya, esa dari sisi af'al perbuatannya. Kemudian yang keenam al-hayyu, zat yang maha hidup. Al-qayyumu, yang berdiri sendiri. Ya, kalau di dalam Asy'ariyah sebut qiyamuhu binafsi gitu. Jadi saya kira kalau orang-orang dulu itu mesti belajar itu. Iya. Guru-guru ngaji kita dulu itu. Betul. 420 itu yang diajarkan ya, termasuk mungkin hafal karena memang habis adzan itu dibuat puji-pujian itu. Iya, Cak. Ya. Kemudian yang ke-8 as-sami, maha mendengar. Ya. Al-basir, dan juga maha melihat. Kemudian wa ala kulli syai'in qadir, al-qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ke-11 iradah, maha berkehendak. Kemudian yang ke-12 alimun, maha mengetahui. Kemudian yang ke-13 al-kalam, sempurna. Al-kalam itu berfirman, bicara. Ya. Kalau di dalam terjemahan HPT ini bersabda. Ya, memang umumnya bersabda itu ya berkaitan dengan ya mana sabda itu kan semacam ya hampir sama dengan kalam dari sisi kurang begitu masuk hal itu. Jadi ada 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala menurut HPT ini. Ya. Kemudian yang sifat jaiznya ya, yang sifat yang boleh bagi Allah, bahwa Allah itu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dialah menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Mau dibuat ya itu wewenangnya Allah. Mau tidak juga itu wewenangnya Allah. Termasuk yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Itu sifat jaiz bagi Allah. Jadi Allah itu mengampuni siapapun yang dikehendaki, dan Allah juga menyiksa kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, ini ada 13 sifat wajib bagi Allah dan 1 sifat jaiznya. Sementara sifat mustahil bagi Allah kebalikan dari sifat yang wajib. Ya, ini menurut HPT ya, yang ada di dalam HPT ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ada al-wajibul wujud.
Baik. Sifat Allah al-wajibul Wujud. ya. Wujud itu di dalam tradisi filsafat maupun ilmu kalam ada yang memberikan penjelasan, ada wujud itu mungkinul wujud dan wajibul Wujud. Mungkinul wujud itu wujud yang mungkin ada. Keadaannya itu bergantung dengan faktor yang lainnya. Ya. Kita ini manusia itu mungkinul wujud. Ya. Sekarang kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, kan? Jadi keberadaan kita sebagai manusia itu tergantung dengan faktor yang lain. Ya, ya. Atau sesuatu yang lain ya. Ya kadang Allah membuat dan tidak, itu kan Ya, mungkin. mungkin. Ya, mungkinul wujud. Yang kedua ada namanya wajibul wujud. Wujud yang wajib. Ada keberadaannya. Ya. Dia tidak tergantung dengan faktor lain. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam proses penciptaan itu, kalau kita bicara proses penciptaan ini dengan pendekatan kausalitas sebab Betul. akibat, Ya. maka tasalsul Mas, nggak ada Ya. rampungnya, Tidak ada selesainya. nggak ada batas akhirnya. Kenapa? Ada ada sesuatu yang dibuat, mesti ada yang membuat. Ya. Terus siapa yang membuat yang paling akhir itu? Ya. Gitu. Dan itu tidak mungkin, ya kan? Nah, di antara wujud yang tanpa akhir, tanpa awal, itulah yang kemudian disebut dengan wajibul wujud. Wajibul wujud. Ya, Ya. keberadaannya itu tidak tergantung dengan faktor yang lainnya. Dia ada dengan sendirinya, Ya. ya kan? Nggih. Dan darinya itulah segala sesuatu itu mewujud. Ya, diciptakan. Maka dalam pandangan Muhammadiyah juga bahwa al-alam itu kullu hadisun. Alam ini adalah semuanya adalah baru. Sesuatu yang tercipta dari tiada menjadi Ada. Siapa yang menciptakan? Khalaqahullahu minal adam. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada. Dari tidak ada. Ya, dari tidak ada. Ya. Ini keyakinan paham agama Muhammadiyah, termasuk saya kira juga paham Ahlussunnah Wal Jamaah. bahwa alam ini adalah hadis, Ya. alam ini adalah baru, sesuatu yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Itulah Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat Wajibul wujud. Ya. Karena tidak logik, tidak masuk akal ketika sesuatu yang ada ini diciptakan dari ketiadaan. Nggih. Jadi bagaimana mungkin alam ini yang ada ini kok tiba-tiba diciptakan dari tiada? Ya, orang ateisme kan begitu. Nggih. Mereka percaya bahwa tentang sains misalnya. Saintologi. Percaya dengan adanya Allah sebagai pencipta, ya, karena mereka percaya bahwa proses alam ini karena sebab-sebab ada dengan sendirinya. Ya, lewat teori Big Bang dan macam-macamnya itu. Ya, ini betul. kaitan dengan wajibul wujud. Ya. Nggih. Jadi kalau tidak ada kemudian sifat yang demikian ini, maka kemudian menjadi tidak ada selesainya kita menjelaskan siapa yang menciptakan. Ya. Nah, begitu ada wajibul wujud inilah, maka dialah yang keberadaannya itu ya tanpa ada, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ya. Sementara kalau kita menyebut mungkinul wujud yang mungkin ada itu, keberadaannya itu tergantung pada faktor yang lain. Nah, ini sifat pertama ya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wajibul wujud. Ya. Maka dikatakan di dalam redaksinya itu apa? Wa huwa al-ilahul haq, dan dialah adalah Tuhan yang hak, alladzi khalaqa kulla syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa, dan Allah itu ya, Allah yang al-haq tadi itu al-wajibul wujud. Ya, sesuatu dialah yang pasti adanya. Ya. Maka kemudian sifat yang kedua dilanjutkan di dalam tarjih ini. Ya. Wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Ya, ini kalau kemudian kita cari dasar misalnya tentang yang kelima ini, ya. Jadi fadzalikumullahu rabbukumul haq. Ya, itulah Tuhanmu yang hak. Ya. Fadzalikumullahu rabbukumul haq.
Ya, itulah Allah Tuhanmu yang hak, tidak ada kebenaran di luar itu melainkan kesesatan, maka mengapakah kamu berpaling? Surat Yunus ayat 32. Ini yang jadikan dasar tentang keberadaan bahwa wajibul wujud, keberadaan Allah itu wajib adanya tanpa tergantung dengan yang lain, faktor yang lain. Dan ini harus kita yakini, harus kita sebagai pondasi awal iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Saya kira bagian hal yang prinsip, termasuk bahwa Allah itu fadzalikumullahu, ya, di dalam ayat tadi itu fadzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhanmu yang hak, tidak ada kebenaran. Rabbukum, Rabbun itu kan dalam rububiyahnya itu, ya, bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Bahwa Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Bahwa Allah itu yang memberikan rezeki. Ini beberapa dasar kaitannya dengan sifat Allah yang wajib, dan ini harus menjadi keyakinan, ya, seorang muslim, ya, ini pokok, ya. Iya. Al-wajibul wujud. Kemudian yang kedua, wal awalu bila bidayah. Allah itu yang pertama tanpa permulaan. Wal akhiru bila nihayatin, dan akhir tanpa penghabisan. Jadi Allah tanpa permulaan itu apa artinya? Allah tidak memiliki permulaan pada wujudnya. Ya. Dia ada sebelum segala sesuatu itu ada. Makanya keberadaannya itu tidak bergantung dengan faktor yang lainnya. Bahkan al-awwalu bila bidayatin tadi itu, dia sumber dari segala sumber. Ya, jadi karena keberadaan dia al-awwal itu, maka dia yang mewujudkan segala sesuatu yang ada ini. Jadi segala yang ada ini semuanya bersumber dari Allah. Maksudnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu Allah yang menciptakan. Jadi al-awwalu bila bidayatin, awal tanpa permulaan. Allah tidak memiliki permulaan pada wujudnya, bahkan dia menjadi sumber dari segala sumber. Wal akhiru bila nihayatin, akhir Allah itu al-akhiru bila nihayatin, tanpa penghabisan. Allah itu selalu wujud tanpa batas dan kekal. Iya. Dalam keyakinan kita, Allah tidak akan binasa. Ya. Makhluk binasa. Seluruhnya akan binasa. Ya kan? Iya. Seluruhnya akan binasa. Dan HPT yang menyebut istilah awal wal akhir bukan pokok dan kidam dan pokok. Ya, ini untuk karena beberapa dasar yang mendasari kemudian memilih diksi, ya, al-awal wal akhir. Di antara yang menjadi dasar adalah apa? Surat Al-Hadid. Iya. Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu wa bikulli syai'in alim. Ya, ini yang menjadi dasar, ya, bahwa Allah itu dialah yang awal dan yang akhir. Ya, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu, yang dhahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di bumi ini akan binasa. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Ini yang menunjukkan al-akhiru bila nihayatin tadi, Mas. Iya. Allah itu selalu wujud tanpa batas dan kekal. Dalam keyakinan kita, Allah itu tidak binasa. Iya. Yang binasa adalah seluruh yang ada dalam semesta ini, dan Allah tetap. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan wal akhiru bila nihayatin, dia Allah adalah akhir tanpa penghabisan. Nah, awal dan akhir ini
menunjukkan betapa dia Allah itu meliputi seluruh waktu dengan segala bagian-bagiannya, semenjak waktu pertama hingga waktu kapanpun. Ya. Ya. Ini kan awal wal akhir. Dia yang menguasai, yang meliputi seluruh waktu. Iya. Karena dia Allah itu adalah wajibul wujud, keberadaannya tidak bergantung kepada yang lain. Dia yang pertama. Ya. Iya. Sementara keberadaan yang lain itu bersumber dari yang awal. Ini. Ya. Termasuk al-akhiru itu ada apa? Ya meliputi dari waktu yang pertama sampai yang akhir. Maka keberadaannya itu dia akan tetap kekal, ya, tidak musnah sebagaimana sesuatu yang bersumber darinya. Ya, jadi segala sesuatu yang bersumber darinya itu pasti akan binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi dasar. Lalu kemudian ada lagi satu penjelasan yang saya kira sangat baik. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengajarkan doa menjelang tidur, Mas. Iya, ya, seperti apa, Cak? Kita ini kan tahunya doa menjelang tidur itu apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada doa yang lumayan panjang sebenarnya, ya, yang Rasulullah ajarkan. Ini ada di dalam Muslim. Hadis Muslim. Berkaitan dengan untuk menjelaskan al-awwalu wal akhir tadi. Iya. Doanya apa? Ya, saya bacakan secara utuhnya. Allahu rabbus samawati sab'i wa rabbal arsil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munjilat taurati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidu binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa antal dhahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ini untuk menjelaskan tadi yang menjadi dasar rujukan tarjih HPT tentang Allah al-awwalu wal akhir itu dengan merujuk pada surat Al-Fatihah 3. Wa al-awwalu wal akhiru wad-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, Rasulullah menjelaskan, ini sebenarnya doa menjelang tidur, Mas. Kalau saya artikan begini, ya Allah, Tuhan 7 langit dan Tuhan Ars yang Maha Agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, yang membelah falikal habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Wa munjilat taurati wal injil, dan yang menurunkan Taurat dan Injil, wal furqan dan furqan Al-Quran. Saya berlindung kepadamu min syarri kulli syai'in, dari keburukan segala sesuatu. Anta akhidu binasyatihi, engkau yang memegang ubun-ubun. Allahumma, ya Allah, antal awal, engkau adalah yang awal. Falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Itu tadi konsep wajibul wujud. Dia sumber dari segala sumber. Keberadaannya tidak tergantung kepada yang lain. Ini penjelasan tentang al-awwalu dari Rasulullah SAW. Ini doa tidur ini. Ini memang doa tidur. Iya, doa menjelang tidur. Dan dapat kita lihat kembali di hadis juga. Dapat kita amalkan. Ini dari riwayat Muslim. Jadi bisa kita amalkan. Panjang sekali, Bang. Iya. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Engkau adalah al-akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Ya wes entek-entekan, tidak ada sudahnya lagi. Tidak ada sudahnya lagi. Sudahnya. Segala sesuatu itu binasa kecuali Allah, tanpa batas, dia kekal. Dalam bahasa keyakinan kita bahwa semuanya itu adalah binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian antad dahiru, engkau adalah ad-dahir, yang nampak, yang paling atas ad-dahir itu. Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Paling atas. Sudah paling atas sendiri. Ya, kan? Tidak ada yang lebih atas lagi itu. Makanya kalau dalam konteks
hubungan kemasyarakatan itu nggak boleh orang itu merasa sombong. Seperti bahasan yang lalu ya, Cak. Jadi di atas orang yang pinter ada orang pinter terus pinter lagi. Dan semuanya itu yang paling atas ad-dhahir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Iya. Wa antal batin, engkau juga al batin, yang paling batin. Ya, sesuatu yang batin itu kan sesuatu yang apa? Yang dalam. Ya kan? Iya, iya. Ya. Falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada sesuatu yang lebih lembut, lebih batin darimu. Ya kan? Ya. Allah itu sendiri mengetahui. Ya, nanti kita bicara al-alim itu. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu mengetahui yang tersembunyi. Yusirruna. Ya, kan al-batin ya, enggak ada yang nampak, termasuk niat. Betul. Wa yu'linun, dan yang dinampakkan itu Allah mengetahui. Ya, ini penjelasan Rasulullah SAW tentang surat Al-Hadid, ya, wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu wa bikulli syai'in alim. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menutup ayat wa bikulli syai'in alim. Ini merupakan penutup untuk mempertegas secara jelas bahwa tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, meski sekecil apapun. Ya. Kenapa? Karena dia al-awwal. Pencipta. Sehingga kemudian dia meliputi segala dimensi waktu. Dan al-akhir, tanpa batas, tidak ada akhir sesudahnya. Ya. Sehingga apa? Tidak ada sesuatu pun amaliyah perbuatan seorang, baik perbuatan itu perbuatan buruk maupun baik, tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-awwal tadi itu wal akhir. Iya. Ya. Maka dikatakan di dalam penutup ayat tadi itu wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Karena tadi al-awwal wal akhiru. Kemudian ada satu ungkapan yang saya kira menarik dari Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad itu. Ada namanya kitab Zadul Ma'ad. Akhirat. Ayat ini ya, ayat al-awwalu wal akhiru wad dhahr tadi itu ya, menunjukkan kepada para hambanya berdasarkan logika, aksioma logika. Satu kebenaran yang pasti tentang batilnya mata rantai yang tak berpengaruh tadi, Mas. Tasalsul tadi itu. Jadi kalau logika tasalsul tadi digunakan, itu kata Ibnu Qayyim itu sesuatu yang batil mengenai kejadian makhluk. Jadi ketika kita menjelaskan tentang Allah dengan pendekatan kausalitas sebab akibat, maka yang terjadi adalah tasalsul, rano penghabisan. Karena apa? Mesti akan dikejar, ada sesuatu yang diciptakan, mesti ada yang menciptakan. Akan terus tanpa ada habis-habisnya. Nah, mata rantai kejadian segala makhluk pada permulaannya berawal dari zat yang maha awal. Ya kan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Karena keberadaan dia al-wajibul wujud itu. Keadaannya itu wajib ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya, ini yang kemudian kita mengenal sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim berkaitan dengan al-awwal wal akhir tadi itu, berkaitan dengan ayat tadi itu yang disebutkan wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu wa bikulli syai'in alim. Saya kira itu dulu, Mas Yogi. Ya. Baik, Cak. Pembahasan kita sahabat Purnamasi di Wonosobo dan di mana saja Anda berada, kita sampai di wajibul wujud dan tadi al-awwal wal akhir, artinya sifat-sifat bagi Allah. Dan untuk pendengar radio Purnamasi di pemirsa MTTV Channel, untuk Anda yang ingin bertanya tentang kajian yang sedang kita bahas pada kali ini, Cak, ini bisa pertanyaan dikirimkan ke nomor WhatsApp 0857 7545 4371. Dan acara ini juga bekerja sama dengan Lazismu Wonosobo
Majelis Tablik PDM Wonosobo dan Radio Purnama Sidi. Untuk Anda bisa simak kembali himpunan putusan tarjih ya. Kita masih sampai di bab iman kepada Allah dan akan kita lanjutkan kembali. Ya. Jadi sudah 3 sifat wajib Allah yang kita bahas. Ya. Ya. Yang pertama adalah al-wajibul wujud, yang kedua adalah al-awalu bila bidayatin, wal akhiru yang ketiga. Ya, jadi yang kedua adalah al-awal, kemudian yang ketiga al-akhiru. Kalau dalam bahasa tadi sifat wajibnya Asy'ariyah itu adalah idam baqo. Ya, gitu ya. Awal dan akhir. Tetapi secara esensi sama, ya. Secara esensi pilihan kata itu saya kira tidak kemudian asal beda. Pasti punya dasar tersendiri untuk tarjih. Ya karena Muhammadiyah itu adalah rujuk ilal Quran ya. Ya, maka kembali kepada terminologi yang kemudian paling mudah dipakai apa? Al-awal. Ya, Al-Qur'an menyebut al-awal. Wal akhiru. Ini yang saya kira menjadi berbeda dengan pandangan yang lain. Kemudian sifat yang keempat. Ya. Kita akan mengkaji sifat wajib bagi Allah yang keempat apa? Tarjih menyebutnya wala yusbihu syai'un minal kainat. Ya. Bahwa tiada sesuatu yang menyamainya. Iya. Ya. Tidak menyerupai. Yang menyamainya. Ya, dalam bahasa sifat yang dimulakan oleh Asy'ariyah Maturidiyah itu kita mengenal dengan istilah mukhalafatu lil hawadisi. Tidak ada yang menyamainya itu baik dalam zatnya maupun Allah, dalam sifat dan perbuatan Allah. Ya. Bahwa Allah itu punya sifat as-sami, maha mendengar misalnya gitu. Ya. Manusia punya. Ya. Ya. Tetapi sifat as-sami'nya Allah dengan manusia itu berbeda. Manusia itu mendengar, tetapi ketika ada sesuatu yang berbarengan itu jadi nggak fokus. Pendengarannya itu bisa pecah. Ya, macam-macam lah. Jadi dia hanya bisa mendengar dalam satu pembicaraan. Ya. Gitu kan? Jadi ketika pembicaraannya itu banyak itu menjadi tidak fokus. Tidak mampu menangkap itu. Ya. Tapi Allah tidak. Ya, maha mendengar segala ucapan, doa, ya kan? Jadi segala doa manusia itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada yang menyamainya baik dalam zatnya, ya jelas. Yang kedua sifat atau perbuatan Allah. Ya. Misalnya lagi Allah itu Al-Basir, ya nanti akan sampai maha melihat misalnya, ya kan. Tetapi manusia juga punya sifat melihat. Tetapi berbeda ini melihatnya Allah dengan melihatnya manusia. Allah itu mampu melihat sesuatu yang tidak nampak sekalipun. Ya. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu yang tidak nampak itu mah. Nah, sementara manusia itu begitu ada aling-alingnya sudah tidak nampak, tidak kelihatan. Ya, ada batasannya penglihatan manusia itu, sementara Allah itu tidak. Ya. Nah, dasar yang dijadikan oleh tarjih ya berkaitan dengan la yusbihu, tidak ada sesuatu yang menyamainya ini. Ya, kita buka misalnya di dalam surat Asy-Syura. Ya, ayat 11. Fatirus samawati wal ardi ja'alakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi. Fatirus samawati, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, ini langit dan bumi bersumber dari Allah, dia diciptakan. Ya, maka dikatakan di pembahasan yang pertama awal-awal kita sampaikan di antara pandangan Muhammadiyah itu apa? Ya, bahwa alam ini diciptakan. Alam ini adalah hadis
sesuatu yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiada menjadi ada. Ya. Kemudian apa? Wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dia pun Allah menjadikan daripada jenismu itu berjodoh-jodohan. Iya. Ya. Begitu juga dari binatang ternak yang dia perkembangkan di atas bumi. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Wala yusbasa di dalam tanzil itu menggunakan redaksi wala yusbihu syai'un minal kainat. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Ya. Baik dalam tadi zatnya, sifatnya maupun ciptaannya. Ya kan nggak ada orang yang mampu menciptakan manusia, Mas. Iya. Itu juga karena izin Allah ketika manusia melahirkan. Ya, ketika manusia bisa melakukan satu perbuatan itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang dibuat oleh Allah itu tidaklah kemudian bisa disamai oleh manusia. Ketika manusia bisa membuat sesuatu manusia ini bisa membuat sesuatu yang dari ada menjadi sempurna, Mas. Ya, misalnya apa? Manusia mau buat rumah, mesti sudah ada bahan materialnya tersedia. Baru manusia menyusun bangunannya, gitu kan? Iya. Tapi Allah tidak. Allah membuat sesuatu dari tiada. Dari tiada menjadi ada. Ya. Jadi itu berbedanya. Ya. Maka tidak bisa disamai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah juga sama. Ya, manusia mendengar, Allah mendengar. Tapi berbeda. Maha mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Manusia mendengar itu terbatas. Ya kan? Sementara Allah tidak terbatas. Benar. Ya, Allah Maha melihat. Ya, manusia juga melihat. Tetapi penglihatan Allah tak terbatas. Sementara manusia begitu dialing-alingi dia tidak bisa melihat. Lampu mati saja itu sudah nggak bisa melihat, tapi Allah tidak. Ya kan? Iya. Apalagi misalnya Allah Maha berkehendak, iradah. Begitu Allah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Iya. Tapi manusia belum tentu. Ya kan? Jadi misalnya ya dalam hal menumbuhkan aja lah. Kita ini dalam konteks perbuatan itu hanya bisanya adalah ikhtiar. Ya, Mas. Kewajiban manusia hanya ikhtiariyah, tidak bisa disamakan. Hanya melakukan sebatas aspek menjalankan sunatullah. Ikhtiar itu sunatullah. Ya, misalnya seorang yang nanam padi. Ya, ikhtiarnya apa? Memilih bibit yang baik. Kemudian memupuk, menyirami. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kemudian manusia bilang ini pasti nanti tumbuh baik. Belum tentu. Emang yang menentukan siapa? Maka perbuatan manusia itu bagian dari ikhtiarnya saja, nasabnya. Tapi perbuatan Allah tentunya ketika Allah menyatakan kun fayakun maka jadi. Ini berbeda antara perbuatan manusia dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu mengucap maka pasti terjadi. Manusia belum tentu. Kita hanya bisa merencanakan, belum tentu yang kita rencanakan itu bisa terwujud. Tapi Allah punya tidak. Hanya mengucap kun, jadilah. Fayakun maka jadi. Ini makna la yusbihu syai'un minal kainati, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Baik di dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatan Allah. Dalam bahasa tadi Asy'ariyah mukhalafatu lil hawadisi. Termasuk begini, Gimana, Cak? Jadi keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, laisa kamitslihi syai'un itu ini juga menjadi ijma. Kesepakatan wal jamaah gitu bahwa Allah itu mempunyai sifat yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Tidak ada yang menyerupai baik dari segi zat, sifat maupun perbuatannya. Dalam bahasa HPT ini dikatakan HPT ini menyebutkan begini.
wa kulli kamal al muttasifu bil kalami wa kulli kamali. Allah itu yang bersabda, ya, dan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Wa kulli kamali, ya, Allah itu mempunyai segala sifat kesempurnaan, sangat sempurna, sehingga tidak mungkin kemudian bisa diserupai dengan yang lainnya, apalagi yang lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enggak mungkin pencipta itu atau yang diciptakan itu bisa menyamai penciptanya. Ya. Yang kedua, kata HPT ini al-munazzahu an kulli naqsin wa mukhalin. Allah itu yang suci, ya, dari segala kekurangan wa mukhalin, dan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi suci Allah. Maka kita mengucapkan subhanallah, itu mensucikan Allah, itu kita kemudian tidak boleh menyekutukan satu dengan yang lainnya. Ya, tidak boleh kita. Karena kita kalau kemudian mensekutukan Allah dengan yang lainnya, itu berarti kita masih belum menganggap Allah itu satu yang suci. Ya, maka dikatakan al-munazzah, yang suci dari segala kekurangan, pasti sempurna. Iya. Ya. Wa mukhalin, dan dari sifat-sifat yang mustahil. Misalnya tadi saya sampaikan HPT menyebutkan ada 13 sifat. Ya kan? Iya. Ya, maka ketika kita menyebut sifat mustahil bagi Allah itu, maka kebalikan dari sifat wajib. Misalnya bahwa Allah itu wajibul wujud. Kebalikannya apa? Nggak mungkin. Tidak mungkin itu keberadaannya karena faktor yang lain. Iya. Ya. Allah itu al-awwal. Ya, al-awwal itu bila bidayah tanpa permulaan. Ya. Keberadaannya itu tidak ada satupun yang mendahului terlebih dahulu. Dia yang pertama. Yang pertama. Ya. Dan sumber dari segala sesuatu. Kebalikan dari itu. Ya. Kemudian al-ahad esa. Ya. Tidak berjumlah. Ya. Dia al-hayyu hidup, dia tidak mati. Kan kebalikannya itu. Ya. Itu mustahil bagi Allah. Sifat mati, ya gitu. Jadi Allah itu al-hayyu maha hidup. Allah itu as-sami maha mendengar. Kebalikannya Allah itu tidak mendengar. Al-asom, misalnya gitu. Ya. Itu mustahil bagi Allah. Ya kalau makanya kan dalam riwayat, karena Allah itu maha mendengar, ya nek ndonga iku rasa mengok-mengok misalnya. Ya seperti itu. Tadarruan makhfiyan, dengan rendah hati, dengan lirih. Jadi khofian itu ya. Ini kenapa? Karena Allah itu maha mendengar. Iya. Jadi maha mendengar setiap doa hamba itu. Allah itu basir. Ya. Jadi sifat mustahil bagi Allah itu kebalikan dari sifat wajib Allah. Ya, maka jelas sekali di dalam pandangan HPT ini, ya, bahwa Allah itu apa? Wa kulli kamalin, punya segala sifat kesempurnaan. Ya, kita ini menurut logika aja sederhananya, gimana kita percaya pada sesuatu yang tidak sempurna? Iya. Ya, kan? Itu sudah pasti meruntuhkan, ada keraguan di dalam hati. Ya. Maka satu yang menjadi pegangan, menjadi fondasi kita itu harus satu yang kokoh, yang kuat, yang sempurna. Iya. Ya kan? Iya, betul. Karena itu pegangan kita. Ya kan gitu. Kalau sesuatu yang kita pegang itu rapuh kan, ya berarti kita jatuh. Ya, maka karena Allah itu kulli kamalin, punya segala kesempurnaan, lah itulah kemudian kita punya keyakinan yang kokoh itu di dalam apa? Segala tindakan kita itu memang hanya kita jadikan Allah sebagai sandaran Allah. Ya, termasuk apa? Al-munazzahu an kulli naqsin wa mukhalin. Dan Allah itu suci dari segala kekurangan dan sifat mustahil. Nah, ini berkaitan dengan sifat wajib Allah yang keempat. La yusbihu syai'un minal kainat, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Laisa kamislihi syai'un. Itu ya, Mas. Baik. Ya, Cak, untuk tadi yang permasalahan tentang bahwasanya sesuatu itu kan Allah yang mengadakan gitu ya, dan kita cuman berikhtiar, berusaha seperti itu. Lalu ketika kita harus membangkitkan optimisme, itu adalah sebuah harapan untuk kita
pandangan Islam sendiri seperti apa, Cak? Untuk kita seperti itu, bahwasanya kita yakin ini pasti berhasil, tetapi Allah yang berkehendak. Ya. Kewajiban manusia itu kasab, ikhtiar itu, ya, berusaha, ya, dengan semaksimal mungkin. Lalu kemudian hasilnya tawakal, ya kan? Ya. Hasilnya. Jadi tawakal itu harus didasari dengan kesungguhan. Kalau orang sudah bilang aku pasrah kepada Allah, Ya. kok dalam kenyataannya tidak bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, Ya. maka dia berbohong. Oh, berarti harus seimbang Harus antara seimbang. kita bertawakal ya juga harus kita berusaha untuk menggapai itu. Untuk menggapai itu. Jadi tawakal itu mesti bergandengan dengan azimah. Kesungguhan, azimat, Untuk cita-cita. melakukan satu perbuatan, hasilnya sudah kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Sama halnya dengan gini, Mas. Jadi saya contohkan, seorang petani itu kewajibannya adalah memilih bibit yang baik. Yang terbaik. Ya. Kemudian memupuk, Ya. kemudian menyirami, ya kan? Itu sudah menjadi kewajiban, ikhtiarnya begitu. Ikhtiar manusia gitu. Sudah selesai itu tawakal. Hasilnya. Karena yang menumbuhkan bibit padi, kentang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di dalam HPT nanti itu hobi dalam doa tadi, ya, yang doa tidur tadi. Oh, doa tidur ya. Ya, bahwa Allah adalah falikal hubbi wan nawa, yang membelah biji-bijian dan yang membelah biji korma. Ya, jadi falikal, ya, jadi Allah itu yang membelah, ya, biji-bijian dan yang membelah biji korma. Nah, ini menumbuhkan ya dalam artian artinya gitu kan. Jadi tugas kita hanya tadi hanya berikhtiar saja. Nah, kita memang harus ada optimisme. Orang nggak boleh putus asa. Ya, apalagi melakukan kebaikan. Maka khauf roja itu harus berimbang, Mas. Khauf apa itu? Khauf itu rasa takut. Roja? Roja itu harapan. Harapan. Oh, ya, khauf roja. Ya. Dalam hal ibadah misalnya, kita ada rasa khaufnya. Ibadah kita ini ojo-ojo nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada rojanya. Ya, harapan dan Allah menerima ibadah kita. Dengan demikian kita akan terus memperbaiki. Karena ibadah yang kita lakukan itu hanya wasilah saja untuk membukakan rahmat Allah di dalam ibadah kita. Ya kan? Hanya wasilah. Kita sholat itu wasilah, sarana Allah membukakan pintu rahmatnya kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan itu juga wasilah untuk membukakan rahmat Allah kepada kita. Sehingga kemudian tetap harus ada khauf, roja, itu harus berimbang. Kebanyakan khaufnya itu nanti orang banyak putus asa nanti. Putus asa. Misalnya begini, terlalu takut ini untuk kan melakukan mau COVID ini katanya mau ada apa lagi? Omikron, ya kan? Ini kalau yang dikembangkan rasa khaufnya, kita ini hanya takut saja. Tapi kalau kita kembangkan roja kita itu ya menjadi kegedean rumangsa. Ya kan? Ya nggak bagus juga. Biasa lah. Tiba-tiba nggak kena, kan? Jadi khauf roja itu tetap kita ada rasa takutnya itu, tapi juga ada harapan bahwa semua peristiwa yang terjadi itu bagian dari cara Allah bagaimana membuat hamba itu menjadi lebih baik. Ya, jadi tetap ada optimisme, ya, tapi juga ada rasa khaufnya. Itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Itu harus berimbang itu. Ya, sama halnya dengan begini. Kita bicara takdir misalnya. Ya, gitu. Takdir pendosa itu berputus asa. Takdir buruk itu ya. Takdir buruk. Takdir baiknya pendosa itu dia taubat. Ya, jadi kalau ada orang pendosa mengatakan, wis kadung lah, tak sekalian aja. Itu seolah-olah bahwa dia itu nggak ada harapan bahwa perbuatan dosa itu nggak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia terlalu pede, rapopo tak gedene dosaku ya diampuni Allah. Begitu
belum taubat mati. Iya. Nah, ini Oke. apa namanya harus gini, harus berimbang antara khauf dan Roja. ini, dan larangan berputus asa itu kan kasar. Wala ta'asmi rahmatillah, jangan kamu berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu, Ya. Mas Yagi. Ya, terima kasih sekali Cak atas uraian di kesempatan kali ini mengenai tentang iman kepada Allah, dan tadi sudah sampai di bahasan sifat-sifat Allah ya. Laras, seperti itu. Dan insya Allah juga sahabat pendengar masih kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang kitab iman pada bab iman kepada Allah, masih dengan sifat-sifat Allah. Dan untuk Anda yang ingin bertanya mengenai bahasan pada kesempatan kali ini, bisa langsung dikirimkan ke nomor 0857 7545 4371. Dan sampailah kita pada menit-menit terakhir tanpa terasa ini Cak, karena pembahasan semakin menarik ya untuk kita bahas. Insya Allah kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakallah atas materi yang disampaikan pada kali ini. Terima kasih banyak, dan marilah pendengar kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya Yogi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.